Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad H dengan NIM 13020230192, jurusan Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu insertion short. Untuk videonya, mari kita simak lebih lanjut. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke konsep dan codingannya, kita harus paham apa sih definisi dari insertion short. Algoritma insertion short merupakan sebuah algoritma pengurutan sederhana yang bekerja dengan cara membandingkan dan memindahkan elemen satu persatu dari daftar yang belum terurut ke posisi yang benar di daftar yang terurut. Sekarang kita masuk ke konsep insertion sort, di mana nilai yang kita input terdapat 7, 4, 5, dan 2. Nah, baik. Untuk langkah pertama, kita memilih array awal, yakni 7, 4, 5, dan 2. Kedua, ambil elemen kedua, yaitu 4, bandingkan dengan elemen pertama, yakni 7. Karena 4 lebih kecil dari 7, kita pindahkan 7 ke kanan dan tempatkan 4 di posisi yang tepat. Array saat ini 4752. Ambil elemen ketiga, yaitu 5. Bandingkan dengan elemen-elemen sebelumnya, karena 5 tidak perlu dipindahkan. Array tetap 4572. Keempat, ambil elemen keempat, yaitu 2. Bandingkan dengan elemen-elemen sebelumnya. Kita harus memindahkan 7 ke kanan, 5 ke tengah, dan tempatkan 2 di posisi yang tepat. Array saat ini menjadi 2457. Nah, baik teman-teman, kita masuk ke codingannya. Yang pertama yang kita lakukan pastinya kita menginput library IOStream. Setelah itu kita mendeklarasikan variabel insertion sort dengan integer array sebagai parameter dan integer n sebagai panjang parameter. Dan di sini kita juga mendeklarasikan integer i, k, dan j. Nah, integer i kita gunakan sebagai kondisi perulangan, sedangkan integer k kita gunakan untuk menyimpan kondisi perulangan, sedangkan integer j digunakan untuk menunjukkan indeks sebelumnya dari tiap-tiap elemen array yang melakukan perulangan. Nah, kita bikin kondisi perulangannya. Setelah itu kita simpan kondisi perulangannya di variabel key. Dan kita tunjukkan indeks sebelumnya di tiap elemen array. Selanjutnya, untuk mengurutkan, kita harus membuat kondisi perulangan yang dapat memindahkan elemen array yang terbesar ke sebelah kanan. Kita buat dengan kondisi while, dengan perulangan while, dan kondisinya yaitu j lebih besar sama dengan 0. Lebih kecil dari k. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa kondisi perulangannya j itu lebih besar sama dengan 0. Artinya bahwa nilai yang kita input nanti itu harus lebih besar dari 0. Dan di sini kita harus juga menginput array dari j sebagai
sebagai kondisi elemen besar yang akan pindah ke sebelah kanan. Nah, kita isi kondisi array-nya, array J dengan nilai J plus 1. Karena menunjukkan elemen yang lebih besar akan pindah ke sebelah kanan. Tak lupa variabel J untuk menunjukkan indeks sebelumnya untuk nilai array J plus 1-nya. Kita simpan nilai array J plus 1 ke dalam variabel K. Nah, setelah itu kita ingin menampilkan semua nilai elemen array beserta spasinya di pernyataan nilai sebelum diurutkan dan nilai setelah diurutkan, atau original array dan sorting array. Nah, untuk menampilkan nilai elemen array tersebut, kita memerlukan sebuah fungsi yang dapat menampilkan array secara keseluruhan, baik itu setelah pengurutan dan sebelum pengurutan. Nah, kita di sini menggunakan fungsi void display array. Sama juga variabelnya, kita menggunakan array dan juga integer n. Perulangan. Kita masukkan nilai integer i untuk setiap elemen array. Dan spasi. Nah, setelah itu, mungkin di sini teman-teman bertanya kenapa sih for itu dalam kondisi display array-nya itu yang TI sama dengan 0. Karena balik lagi teman-teman. Di sini kan yang ingin di input itu adalah integer, yang ingin di input dan di output adalah nilai sebelum diurutkan dan nilai setelah diurutkan. Nah, dalam display array itu dia sudah terinput, dia sudah bisa terinput dua kondisi. Jadi dia akan menginput kondisi for yang di atas dan kondisi while yang ada di atas juga. Nah, selanjutnya kita masuk ke fungsi mainnya. Di sini kita sudah dapat menginput nilai array-nya, dan nilai yang saya input adalah nilai yang dari tugas diberikan. Terserah kalian ingin menggunakan nilai berapapun, karena insertion sort akan tetap melakukan proses pengurutan. Selanjutnya kita buat untuk panjang parameter.
parameternya dengan menggunakan size of. Di sini size of akan membandingkan array yang belum diinput dengan array setelah diinput. Nah, dari perbandingan tersebut muncullah panjang arraynya berapa dan nilai arraynya berapa. Selanjutnya kita masukkan pernyataan nilai sebelum diurutkan. Nah, inilah fungsi display array untuk menampilkan elemen array baik itu sebelum maupun setelah, karena untuk sebelum display array akan tetap original, dan setelah itu untuk setelah terdapat campuran insertion sort. Disitulah array menampilkan sebuah elemen yang telah diurutkan. Kita panggil fungsi insertion sort-nya. Sorry, sini huruf kapital. Kita masukkan pernyataan nilai setelah diurutkan. Dan display array. Setelah itu selesai dan kita return. Kita cek terlebih dahulu. Dan kita coba run. Nah, teman-teman, inilah hasil outputnya, di mana outputnya akan menampilkan nilai sebelum diurutkan dengan panjang parameter 5, 85, 70, 90, 65, 80. Setelah itu insertion sort akan melakukan proses pengurutan dengan cara kerjanya. Setelah itu insertion sort akan menampilkan sebuah nilai dengan nilai array yang telah diurutkan dan panjang parameter yang sama dengan nilai sebelum diurutkan, ini 90, 85, 80, 70, 65. Itulah nilai setelah proses pengurutan.